Wes sudah enak gini. Cek cek. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya ucapkan selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di rumah duka Bapak Stefanus Suharno Almarhum. Kita bersama akan mendukung misa pemberkatan jenazah untuk almarhum Bapak Stefanus Suharno yang telah dipanggil menghadap Tuhan pada hari Senin kemarin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang beragama bukan Katolik, kami mohon dukungan Bapak Ibu semuanya menurut agama dan keyakinan panjenengan piyambak-piyambak. Misa pemberkatan jenazah pada pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Yosef Supriyanto PR. Untuk itu marilah kita mulai misa pada pagi hari ini dengan lagu pembuka. Marilah kita nyanyikan lagu dari buku Tata Laksana Melepas Jenazah halaman 103 nomor 6, Kini Saudara Kita. Halaman 103 nomor 6, Kini Saudara Kita. Agar Bapamu nyambutnya, Mari
orang yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pelayat yang terkasih, diucapkan selamat datang di rumah keluarga besar Ibu Katarina Avianita yang hari ini sedang berkabung karena wafatnya Bapak Stefanus Suwarno Twijonagoro kemarin siang sekitar pukul 10 karena mengalami gerah saltawis dalam usia 69 tahun, dan rencana jenazah almarhum akan dimakamkan hari ini pula, maka terlebih dahulu diadakan misa requiem dengan harapan agar almarhum layak pantas menghadap Tuhannya dan sanak keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pelayat yang terkasih, hidup ini memang sebuah misteri yang terkadang sulit kita pahami. Kenapa? Karena ada banyak orang mendambakan ingin mengalami hidup yang panjang dengan orang-orang dekat yang dicintainya. Tetapi entah kenapa justru mereka yang kita cintai itu malah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Dan spontan tentu hal ini menimbulkan kesedihan tersendiri dan muncul berbagai macam pertanyaan mendasar. Kenapa orang yang begitu baik kok malah dipanggil Tuhan? Sebenarnya orang meninggal itu kemana perginya? Apakah kita yang masih hidup di dunia ini dapat berbuat sesuatu untuk membahagiakan jiwa-jiwa orang yang meninggal seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini yang nanti coba akan kita renungkan atas dasar terang kitab suci. Kita berharap semoga peristiwa wafatnya Bapak Stefanus Suwarno Twijonagoro tidak hanya membawa kesedihan, tetapi semoga justru menjadi pengalaman iman yang mencerahkan, yang meneguhkan kita semua. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, para pelayat yang terkasih, dengan keyakinan iman agama kita masing-masing, kita bantu, kita hantar, kita doakan roh arwah Bapak Stefanus Suwarno Twijonagoro, semoga ia beristirahat dengan tenang di surga dan sanak keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Oleh karena itu, sekarang mari kita siapkan hati kita agar kita layak pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus.
Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa menasihati kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu Bapak Stefanus Suwarno Dwijonagoro yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengeluarkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhanlah Gembalaku
dari buku panduan halaman 108 nomor 11 atau buku puji syukur nomor 646. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Pada waktu Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudara akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda